Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novia dari kelas R3I dengan NPM 202214502155. Dan di sini saya akan memaparkan sedikit materi, yaitu tentang mazhab Lausan. Kemajuan dari para pemikir neoklasik adalah analisis Leon Walras yang lebih komprehensif mengenai teori keseimbangan umum, dan Walras dianggap sebagai pelopor sekolah ekonomi Lausanne. Karyanya Elements the Economics Politique Pure pada tahun 1874 dianggap sebagai mahakarya ekonomi. Dalam bukunya, ia menjelaskan tentang teori keseimbangan umum dengan menggunakan pendekatan matematika. Lalu, meskipun para pendahulunya menyebutkan hal ini, dialah satu-satunya yang dapat memberikan kerangka yang lebih jelas mengenai saling ketergantungan bagian-bagian perekonomian ini dengan model keseimbangan umumnya. Dan ia juga menjelaskan dengan jelas bahwa perubahan pada satu faktor atau bagian perekonomian juga berimplikasi pada perubahan variabel lain di seluruh sistem perekonomian. Lalu menurut Sand, ilmu ekonomi ini murni mencangkup teori pembentukan harga yang didasarkan pada hipotesis bersaing bebas sepenuhnya. Dalam situasi persaingan ini, bebas sempurna, dan keadaan perekonomian terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama, pasar barang dan jasa atau output. Yang kedua, yaitu pasar faktor produksi atau input. Lalu Menurut Walras, pasar pembeli dan penjual didorong oleh niat untuk memperoleh utilitas maksimum, lalu sehingga menciptakan permintaan dan penawaran. Dalam proses pasar, keseimbangan ini terjadi ketika jumlah yang diminta QD bertepatan dengan jumlah yang ditawarkan QS, atau QD sama dengan QS. Sayangnya, para ekonom pada masa itu tidak begitu memperhatikan konsep dan model ini hingga Alfred Marshall, seorang pemikir ekonomi yang sangat mengapresiasi pemikiran Leon Sand, lalu menyimpannya agar masyarakat dapat mengapresiasi konsep ini dengan baik. Ketika gagasan Walras dikenal dengan luas, ia dianggap sebagai pendiri dan pengembang ekonometrika. Lalu setelah kematian Walras, penggantinya adalah Vilfredo Pareto. Dia melanjutkan sekolah matematika Walrasian dan berbuat banyak untuk menjelaskan kondisi yang harus dipenuhi untuk menyediakan sumber daya untuk hasil optimal dalam model keseimbangan umum. Dan kontribusi utama Pareto terhadap teori ekonomi ada tiga hal. Yang pertama yaitu memahami ketidakpedulian, yang kedua yaitu pengguna sumber daya produksi secara optimal, dan yang ketiga adalah masalah distribusi pendapatan. Lalu, menurut alokasi sumber daya dikatakan efisiensi bila kondisi yang dicapai sudah jelas dan tidak dapat diperbaiki oleh hukum Pareto. Teori indiferen Pareto ini bergantung pada sulitnya mengukur tingkat utilitas secara akurat, sehingga menghasilkan kurva indiferen. Kurva indiferen ini adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara dua bandel barang di mana konsumen mendapatkan kepuasan yang sama pada tiap-tiap titik atau kombinasi kuantitas dengan kedua bandel tersebut. Demikian, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.